Ya, kalau saya kan dari awal sudah protes tentang kotak kosong ya, artinya calon tunggal. Karena calon tunggal ini sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip pemilu ya. Kan ini fundamental. Pemilu kan kompetisi gagasan antara orang per orang. Itu substansi salah satunya. Sementara kotak kosong itu kan bukan orang. Dia nggak punya gagasan apa-apa, dia nggak punya ide. Jadi apa yang mau dikompetisikan? Jadi saya kira fenomena calon tunggal ini itu kecelakaan sejarah ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 lalu, dan dibuat untuk kepentingan yang saya kira sekarang ini tidak relevan lagi, karena itu sebaiknya kita pikirkan lagi dan kita evaluasi untuk mengubahnya kalau kita membuat undang-undang pemilu yang baru. Itu karena gini juga, kotak kosong itu jadi fenomena yang menarik atau calon tunggal karena banyak calon itu sebetulnya takut melawan orang ya, sehingga mereka melakukan rekayasa supaya dia bisa muncul sebagai calon tunggal, dan kemungkinan menangnya memang menjadi sangat besar. Kenapa? Karena mindset kita sebagai pemilih kan, dalam pilkada atau pemilu kita milih orang ini, kita milih orang untuk memimpin kan. Gitu. Jadi ketika ada kotak kosong dengan calon tunggal, saya kira opini pemilih itu akan lebih cenderung kepada memilih orang. Itu karena dia memilih orang untuk memimpin daerah ini. Cukup. Ini narasumber nasional semua, malah ada yang internasional, dibolehkan dan yang dilarang. Kemudian bagaimana misalnya media menyajikan berita yang baik? Maka kami sudah hadirkan dan alhamdulillah 3 orang ini sudah hadir. Maka nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Contohnya yang daftar di situ kan semua. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kota Tangsel yang menempati kantor yang sangat berwibawa lah ya, 4 lantai semuanya untuk Bawaslu. Karena pemilu itu kompetisi antara orang dengan orang. Maksudnya orang sekarang ini banyak calon yang ingin berkompetisi dengan barang. Gitu. Jadi secara satu calon, tahapan pendaftaran pasangan calon itu atau pencalonan. Diskusi kali ini akan dikomandoi oleh saya. Saya sebenarnya agak grogi Bapak Ibu, ditemani oleh para aktivis nasional. Yuk, 3, 2, 1. Substansialnya itu terjaga. Dan sejujurnya kalau terlalu khawatir bahwa akan ada hal-hal yang berpotensi menghambat pelaksanaan. Banyak hal yang dahulu menjadi salah satu penghambat itu sudah bisa diatasi dengan sangat cepat sekarang ini. Sebut saja misalnya soal. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kedua atas sambutan yang telah diberikan, yang mana sekaligus membuka acara sosialisasi. Kemarin kan dibanding tahun lalu gitu. 2020 itu sekitar 25 daerah. Saya kira sekarang jumlahnya bisa 2 kali lipat, bisa 50 daerah kayaknya. Tapi memang fenomena pilkada 2024 ini salah satunya itu makin sedikitnya calon. Sekarang kemungkinan besar terbanyak itu 3 pasangan. Umumnya 2 pasangan, dan yang pasti bertambah adalah kotak kosong. Nah ini agak menarik karena pilkada sebelumnya itu kan kita masih daerah itu ada yang 4 pasangan, ada yang bahkan 6 begitu ya. Tapi kalau lihat gelagatnya sekarang ini terlihat ya paling banyak itu 3 pasangan calon. Nah yang umum mungkin 2 pasangan, Banten 2 pasangan, di Tangsel kan juga kemungkinan 2 pasangan. Nah, yang naik sudah agak pasti itu kotak kosong. Ya, kalau saya kan dari awal sudah
protes tentang kotak kosong ya, artinya calon tunggal. Karena calon tunggal ini sebetulnya tidak sesuai dengan prinsip pemilu ya. Kan ini fundamental. Pemilu kan kompetisi gagasan antara orang per orang. Itu substansi salah satunya. Sementara kotak kosong itu kan bukan orang. Dia nggak punya gagasan apa-apa, dia nggak punya ide. Jadi apa yang mau dikompetisikan? Jadi saya kira fenomena calon tunggal ini itu kecelakaan sejarah ya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 lalu, dan dibuat untuk kepentingan yang saya kira sekarang ini tidak relevan lagi, karena itu sebaiknya kita pikirkan lagi dan kita evaluasi untuk mengubahnya kalau kita membuat undang-undang pemilu yang baru. Itu karena gini juga, kotak kosong itu jadi fenomena yang menarik atau calon tunggal karena banyak calon itu sebetulnya takut melawan orang ya, sehingga mereka melakukan rekayasa supaya dia bisa muncul sebagai calon tunggal, dan kemungkinan menangnya memang menjadi sangat besar. Kenapa? Karena mindset kita sebagai pemilih kan, dalam pilkada atau pemilu kita milih orang ini, kita milih orang untuk memimpin kan. Gitu. Jadi ketika ada kotak kosong dengan calon tunggal, saya kira opini pemilih itu akan lebih cenderung kepada memilih orang. Itu karena dia memilih orang untuk memimpin daerah ini. Cukup. Ini narasumber nasional semua, malah ada yang internasional, dibolehkan dan yang dilarang. Kemudian bagaimana misalnya media menyajikan berita yang baik? Maka kami sudah hadirkan, dan alhamdulillah 3 orang ini sudah hadir. Maka nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Contohnya yang daftar di situ kan semua. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kota Tangsel yang menempati kantor yang ya sangat berwibawa lah ya, 4 lantai semuanya untuk Bawaslu. Dengan prinsip pemilu, ada pemilu itu kompetisi antara orang dengan orang. Maksudnya orang sekarang ini banyak calon yang ingin berkompetisi dengan barang. Gitu. Jadi secara satu calon, tahapan pendaftaran pasangan calon itu atau pencalon